Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus pengadaan Chromebook dengan terdakwa Menteri Dikbudristek tahun 2019-2024 Nadiem Makarim. Sidang kali ini menghadirkan saksi para ahli, diantaranya auditor ahli muda BPKB dan ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya untuk laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nadia, selamat siang. Bagaimana berjalannya sidang Nadiem pada hari ini? Ya, selamat siang Jose. Sidang kasus pengadaan Chromebook dengan terdakwa Mendikbudristek tahun 2019-2024 Nadiem Makarim ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 jam dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sidang sedang diskors dan akan dilanjut pada pukul 1:30 siang. Sidang kali ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim dan ada 2 ahli yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Ini diantaranya adalah auditor ahli muda BPKB Dedi Nurmawan dan juga ahli hukum pidana yakni Suparji Ahmad. Tadi dimulai dari Dedi terlebih dahulu, ditanyakan sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan penentuan harga pengadaan Chromebook. Seperti yang kita ketahui bahwa harga Chromebook ini per unitnya sekitar 5 hingga 6 juta rupiah. Dari permintaan yang tinggi dari pihak pemerintah, dari BPKB tadi disampaikan oleh Dedi begitu, melakukan klarifikasi terhadap prinsipal dan juga distributor. Ada sebanyak 13 prinsipal yang dimintai berdasarkan Dedi justru mengatakan harga asli dari laptop Chromebook ini hanya berkisar 3 juta rupiah, dan berdasarkan hasil tersebut ia pun mengindikasi adanya peningkatan begitu ya yang dilakukan dari pihak pengadaan Chromebook tersebut. Setelah itu ia pun sempat membandingkan dengan hal-hal ataupun kondisi yang tidak biasa dan kondisi yang pengecualian seperti saat pandemi COVID-19 misalnya. Ia mengatakan bahwa harga masker sempat meningkat. Hal tersebut dinilai harga yang wajar begitu apabila mencapai Rp500.000 untuk harga masker karena memang kondisinya sedang pandemi. Di samping itu dia tidak melakukan pengecekan terhadap harga di pasaran. Ia justru menggunakan metode, yakni metode akuntansi biaya. Apa sih akuntansi biaya ini? Ini adalah teknik terkait dengan pencatatan, penggolongan, dan analisis biaya produksi mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead. Di samping itu juga tadi sempat ditanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum begitu ya, apakah dilakukan pemaksaan dari pihak BPKP ataupun auditor terhadap para prinsipal 13 prinsipal ini. Karena memang dari prinsipal ini sebelumnya sempat melakukan ataupun menyatakan begitu adanya kerugian yang diterima. Namun dari Dedi tadi mengatakan memang tidak ada paksaan yang dilakukan, bahkan ia melakukan klarifikasi terlebih dahulu ataupun menanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari masing-masing prinsipal termasuk kesediaannya untuk melakukan klarifikasi. Di samping itu juga kalau kita melihat tadi pernyataan dari pihak Nadiem Makarim begitu ya, tadi mengatakan apakah ia siap begitu untuk Dedi untuk fakta-fakta ataupun yang dia sampaikan dalam persidangan kali ini akan diuji nantinya, karena tadi disampaikan apabila nanti dari hal yang disampaikan oleh Dedi ini berbeda dengan fakta di lapangan ataupun yang diungkap dalam persidangan, maka akan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Karena sebelumnya memang dari Ketua LKPP sudah memberikan pernyataan terlebih dahulu selaku pelaku dalam melakukan pengadaan Chromebook tersebut, dan justru menunjukkan hasil yang berbeda dengan pernyataan dari Dedi tersebut, dan dikatakan memang tidak ada hal-hal seperti peningkatan jumlah biaya dari Chromebook tersebut, karena memang untuk harga 5 sampai 6 juta tersebut ini digunakan saat itu untuk harga asli memang 3 juta, setelah itu adanya pihak-pihak seperti distributor dan juga prinsipal. Inilah yang membuat harga tersebut sempat menjadi 5 juta hingga 6 juta. Dan tadi dari Nadiem juga mengatakan justru adanya manipulasi yang dilakukan dari pihak auditor BPKB ini, karena memang sebelumnya kita mengetahui sudah ada hasil dari audit BPKB dan ini memang berbeda hasilnya seperti itu, bahwa dikatakan tidak ada kerugian negara, namun tadi disampaikan untuk kerugian negara bahkan mencapai 1,5 triliun, di mana tadi disampaikan untuk kerugian terbesar terjadi di tahun 2022 yakni sebanyak 895 miliar, untuk di tahun 2021 mencapai 544 miliar rupiah, dan juga di
tahun 2020 mencapai 127,9 miliar rupiah. Dan tadi juga dikatakan begitu ya bahwa apakah ada kerugian negara akibat kemahalan harga, karena tadi sempat dikatakan adanya kerugian negara ini masing-masing 600M karena CDM, namun tadi ia mengatakan memang ia melakukan penghitungan melalui margin ataupun variasi yang berbeda, Jose. Dan tentunya kita akan terus mendengarkan, Jose, nanti bagaimana untuk kelanjutan dari sidang di pukul 1:30 siang, karena setelah ini masih akan dilanjut untuk pihak dari Deddy Nurmawan. Setelah itu baru akan dilanjut untuk ahli hukum pidana, yakni Suparji Ahmad. Sementara itu, Jose, yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Nadia Soraya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.